Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dalam persekutuan doa online yang kita lakukan pada hari Kamis sore. Seperti biasa, sebelum kita masuk di dalam persekutuan ini, mari kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pada saat ini. Kami masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga pada sore hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam persekutuan doa ini ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau urapi kami semua dengan kuasa-Mu. Engkau jadikan kami menjadi satu pribadi yang benar-benar rindu untuk datang bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita dengan satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuat yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kerohanian kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu pada saat ini, di mana kami diberi kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan kuasa-Mu,
sehingga kami memperoleh berkat dari firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-46. Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-46. Tetapi pada sore hari ini saya ingin membaca ayatnya yang ke-40 dan ayatnya yang ke-46. Nah, yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa membacanya masing-masing, dan saya akan memfokuskan diri pada ayatnya yang ke-40 dan ayatnya yang ke-46. Ayatnya yang 40 demikian bunyi firman Tuhan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ayatnya yang ke-46. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jatuh ke dalam pencobaan bisa dialami oleh semua orang. Siapa saja itu boleh mengalami yang namanya jatuh ke dalam pencobaan. Jatuh ke dalam pencobaan itu berbagai macam definisi yang bisa muncul, ya, pengertian yang bisa muncul. Tetapi pada sore hari ini saya akan memberikan satu pengertian yang sangat sederhana saja, yaitu jatuh ke dalam pencobaan itu adalah, bisalah saya katakan, sebagai satu keinginan, satu tantangan, satu pengaruh situasi dan lingkungan yang dapat membawa kita lari dari prinsip iman yang benar. Ya, tantangan, keinginan, situasi lingkungan yang dapat mempengaruhi, membawa kita lari dari prinsip iman yang benar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus datang ke suatu taman yang namanya Taman Getsemani untuk berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya kalau kita baca ayat 39, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekali datang ke Taman Getsemani, tapi sering dia datang ke sini. Setiap waktu dia datang ke sini untuk berdoa. Rupanya ini adalah tempat yang sangat strategis bagi Tuhan Yesus untuk datang berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita bisa melihat masalahnya bukan tempat yang strategisnya. Tapi di sini saya ingin menekankan adalah jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada murid-murid Tuhan Yesus? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebenarnya Tuhan Yesus menginginkan para murid supaya mereka berdoa, dan mereka supaya tidak tergoncang imannya, supaya mereka tidak terpengaruh dengan situasi yang ada, sehingga mereka tetap pada kebenaran iman yang benar, prinsip kebenaran iman yang benar. Artinya bahwa situasi apapun, tantangan apapun tidak menggoyahkan mereka. Iman mereka kepada Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang terjadi di sini, Tuhan Yesus ketika sudah selesai berdoa, ia mendapati para murid tidur dan tidak berdoa. Dan mungkin kita bisa mengetahui akibat daripada mereka tidak berdoa dan tidur, dan mereka tercerai-berai, mereka jatuh ke dalam percobaan, mereka ada yang mengkhianati Tuhan Yesus, ada yang menyangkal Tuhan Yesus. Ya,
hal inilah yang bisa terjadi di dalam kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan satu teladan kepada kita. Ya, ketika dia mengalami suatu hal yang sangat berat dalam hidupnya, situasi yang terjadi pada saat itu ketika Tuhan Yesus hendak ditangkap dan disiksa lalu disalibkan. Nah, tentunya ini adalah situasi tantangan hidup, pencobaan yang sangat berat sekali bagi Tuhan Yesus. Kita mengenal, kenapa saya katakan sangat berat? Kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah yang sejati. Tapi kita juga mengenal Tuhan Yesus sebagai satu pribadi manusia yang sejati. Nah, ketika tabiat kemanusiaannya itu nampak dalam kehidupan Yesus, maka hal ini bisa terjadi. Tantangan-tantangan pencobaan ini bisa terjadi menghampiri Tuhan Yesus, dan bisa jadi jika Tuhan itu adalah manusia biasa seperti kita, bisa jadi dia jatuh ke dalam pencobaan dan lari dari kenyataan yang ada. Tetapi kita bisa melihat di sini Tuhan Yesus untuk mengatasi tantangan pencobaan ini adalah berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada Bapa di surga, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini bisa lalu." Ya, apa artinya Bapak Ibu? Kalau hal ini, peristiwa ini bisa tidak terjadi, mungkin ada cara yang lain. Ya, mungkin kita bisa pakai cara yang lain. Katakanlah seperti itu, kasarannya seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Tapi kehendakmulah yang terjadi." Artinya bahwa dia tidak bisa terhindar dari peristiwa ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita nggak usah membayangkan peristiwa ini. Peristiwa ini sangat berat. Seandainya hal itu menimpa kepada kita, kita mau ditangkap, kita mau disalibkan, kita mau disiksa, wah, mungkin baru dengar beritanya, mungkin kita sudah lari, kita sudah sembunyi dan sebagainya. Nah, tetapi Tuhan Yesus memiliki solusi yang terbaik, yaitu berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, sehingga dia tetap pada prinsip iman yang benar, tidak goyah dengan situasi, keadaan, tantangan yang ada pada saat itu. Berbeda dengan para murid. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini Bapak Ibu, kita belajar. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak sedikit tantangan yang kita hadapi. Tidak sedikit pengaruh-pengaruh yang membuat iman kita lari daripada kebenaran prinsip iman yang benar. Banyak sekali tantangan yang membuat kita, mengarahkan kita kepada satu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan prinsip iman. Banyak keadaan-keadaan situasi kita yang membuat orang meninggalkan Tuhan atau kita meninggalkan Tuhan. Nah, tetapi hal ini Tuhan Yesus berkata kepada kita pada saat ini, yaitu tetaplah berdoa. Apa artinya berdoa? Berdoa artinya kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Berdoa artinya kita minta kuasa Tuhan untuk bisa menguatkan prinsip iman kita, sehingga kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Situasi sulit bagaimanapun, tantangan yang mencekam bagaimanapun, keadaan yang membuat pengaruh-pengaruh kita lari dari Tuhan bagaimanapun juga beratnya, tapi kalau kita tetap berdoa kepada Tuhan, maka kita akan tetap berdiri di dalam prinsip iman yang benar. Kenapa? Tuhan Yesus berkata,
daging itu lemah. Kemanusiaan kita itu lemah. Tapi kuasa Tuhan itu adalah kekuatan yang baik. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu. Tetapi Tuhan Yesus pada kesempatan ini di Taman Getsemani ada satu solusi yang sangat luar biasa, yaitu berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi inti daripada renungan kita pada sore hari ini. Kita harus tetap berdoa, mohon kekuatan daripada Tuhan. Tantangan, situasi boleh ada di tengah-tengah kita, di samping kita. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah berdoa, mohon kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk firman-Mu yang sangat singkat dan sederhana. Biarlah ini boleh menjadi satu berkat bagi kami, sehingga hal ini boleh menjadikan kami semakin kuat di dalam prinsip-prinsip iman yang baik. Terima kasih ya Tuhan, teguhkan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuki dalam doa syafaat pada saat ini. Adapun yang kita doakan pada saat ini, yang pertama kita terus berdoa untuk pelayanan yang kita kerjakan bersama, baik di pusat maupun di pos PI. Berdoa untuk pelayanan pengembalaan maupun pendidikan, biarlah Tuhan terus akan memakai setiap anak-anaknya yang ikut ambil bagian dalam pelayanan agar diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk persiapan menyambut Hari Raya Paskah. Biarlah kita berdoa juga untuk setiap kesiapan hati jemaat Tuhan, dan kita juga berdoa untuk gereja-gereja yang mempersiapkan diri dalam menyambut Paskah. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk pekerjaan, dan juga berdoa untuk kebutuhan jemaat yang ada. Biarlah Tuhan akan senantiasa memberkati. Yang keempat, kita berdoa mengucap syukur untuk pos PI Donomulyo yang sudah dijawab doanya mendapatkan sebidang tanah. Biarlah ini merupakan suatu awal di mana nantinya perkembangan pelayanan di Donomulyo dapat terus akan bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yang kelima, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kepada Tuhan pada sore hari ini, kalau kami boleh menaikkan setiap doa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan di gereja Abdiel Immanuel Lawang maupun pos PI Donomulyo. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah melalui pelayanan pengembalaan yang kita kerjakan bersama-sama di tempat ini, biarlah Tuhan akan memberkati. Tuhan memakai setiap hamba Tuhan yang ada. Tuhan memakai jemaat Tuhan yang ada. Tuhan juga memakai pengurus yang ada. Semuanya yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami bisa bersatu hati melakukan pelayanan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pelayanan bidang pendidikan ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya. Tuhan akan memberikan hikmat-Mu, Tuhan akan memberikan berkat-Mu bagi mereka semua, sehingga dapat mengupayakan, dapat memberi perkembangan yang baik di dalam pelayanan pendidikan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada sore hari ini untuk persiapan untuk menyambut Paskah yang sebentar lagi kami akan rayakan bersama, sebagai satu momen yang penting bagi kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Kami berdoa untuk jemaat Tuhan semuanya. Kiranya Tuhan akan mempersiapkan setiap hati mereka. Mereka boleh merenungkan, mereka boleh memberikan suatu harapan yang senantiasa benar-benar menjadi satu tuntunan hidup mereka, di mana Tuhan sudah berkorban bagi kami untuk menebus setiap kehidupan kami, kesalahan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Tuhan akan memberkati setiap persiapan yang kami rencanakan, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan semuanya boleh membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan jemaat Tuhan semuanya. Kami berdoa untuk pekerjaan mereka. Tuhan berkati apa menjadi usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan. Tuhan berikan kesehatan yang baik bagi jemaat-Mu semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan. Yang pada saat ini mungkin kekurangan atau pada saat ini tidak menerima berkat, Tuhan juga akan menguatkan mereka, memberkati mereka. Bahkan Tuhan mencukupkan kehidupan mereka dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang terus akan menyertai jemaat Tuhan, yang pada saat ini senantiasa terus berada di dalam genggaman lindungan tangan Tuhan. Jauhkan dari virus-virus yang senantiasa akan mengganggu mereka, akan senantiasa memberikan sakit penyakit pada mereka. Tuhan jauhkan semuanya, dan Tuhan akan senantiasa tetap melindungi jemaat Tuhan dengan kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk situasi yang ada pada saat ini, Tuhan akan memberkati, berikan situasi yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap aparat pemerintahan, berdoa untuk presiden, berdoa untuk para menteri, berdoa untuk setiap lembaga-lembaga yang ikut ambil bagian di dalam menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Situasi bangsa kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, kiranya Tuhan senantiasa turut campur tangan setiap upaya-upaya untuk memberikan hal yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami juga akan menutup persekutuan kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa terus memberkati, melingkupi kami semua pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.